Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih masuki fungsi eksponen dan logaritma. Sekarang kita masuk ke bentuk keempat. Kita lanjut. Persamaan eksponensial berbentuk A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Kita gunakan pemisalan. Y sama dengan A pangkat fx. Sehingga persamaan eksponen berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat dalam variabel Y, yaitu AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Nilai-nilai Y pada persamaan kuadrat itu dapat dicari dengan cara faktorisasi atau cara formula ABC atau rumus ABC ya. ABC, rumus ABC. Nilai Y dikembalikan ke pemisalan semula sehingga diperoleh persamaan A pangkat fx sama dengan Y. Lalu diselesaikan sesuai persamaan yang terbentuk, sehingga akan diperoleh nilai-nilai X yang dicari. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Hari ini ada 4 soal. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian setiap persamaan eksponensial berikut. Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini ada 2 pangkat 2x plus 1 plus 2x, 2 pangkat 2x plus 1 plus 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Yang pertama kali adalah kita harus menyesuaikan bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi kita harus membuat si A pangkat fx. Di sini A pangkat fx, sebelah sini juga A pangkat fx. Jadi kita sederhanakan bentuknya nih, bisa kita jabarin atau saya bilangnya pecah-pecah. Kita pecah-pecah satu-satu sehingga bentuknya itu ada pangkat eksponen yang sama pangkatnya gitu ya, baik dia bilangan pokoknya dan pangkatnya itu ada yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini 2 pangkat 2x plus 1 ini bisa kita pecah, jadinya 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Karena kalau dikali bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 2, jadinya ditambah gitu ya. Jadi dari sini bisa kita jabarkan ke sini, yaitu 2x plus 1-nya kita ubah, kita pecah-pecah jadi masing-masing punya bilangan pokok sendiri. Jadinya 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa rapihin lagi, yaitu karena di sini 2 pangkat x, sebelah sini 2 pangkat 2x, ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat x. Berarti ini 2 pangkat x-nya saya taruh dalam, kemudian 2-nya di luar. Karena kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya akan dikali. Berarti x dikali 2 akan menjadi 2x. Sama aja ya, gitu ya. Kemudian di sini 2 pangkat x. Nah, ini udah sesuai nih sama yang ada di bentuknya, bentuk keempat ini. Dia harus mempunyai bentuk yang sama, yaitu sama-sama A pangkat fx. Di sebelah sini juga A pangkat fx. Begitu juga yang ini. Sebelah sini 2 pangkat x, sebelah sini juga 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat x kuadrat dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat x min 3. Sampai sini kalian bisa memisalkannya. Misal 2 pangkat x sama dengan y. Maka ini yang dalam kurung nih kita ubah semua jadi y karena kita udah misalkan. Berarti jadinya y kuadratnya tetap dikali 2 pangkat 1-nya tetap ditambah 2 pangkat x-nya kita ubah jadi y min 3. Nah, dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu 2, berarti y kuadrat dikali 2 ditambah y min 3 sama dengan 0.
Ini kita bisa rapihin, y kuadrat dikali 2 itu sama dengan 2y kuadrat. 2y kuadrat plus y min 3 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Bentuknya menjadi 2y plus 3 dikali y min 1. Seperti itu ya. Berarti y satunya sama dengan min 3 per 2, kemudian y 2-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah ketemu nilai y-nya, kita balikin lagi ke pemisalan awalnya. Di sini kita punya y1 sama dengan min 3 per 2, kemudian kita juga punya y2-nya yaitu 1. Berarti yang tadinya kita misalkan nih, si 2 pangkat x-nya jadi y, kita balikin lagi. Berarti di sini jadinya 2 pangkat x sama dengan min 3 per 2, karena y-nya kita ganti lagi ke pemisalan awal. Itu juga yang di sini. Dia jadinya 2 pangkat x sama dengan 1. Nah, ini tidak ada nilai yang memenuhi. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya min 3 per 2. Nggak ada ya. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya min 3 per 2. Kecuali kalian masuk ke materi logaritma, itu ada jawabannya. Nah, karena di sini masih eksponen, jadi belum ya. Nah, 2 pangkat x sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 0. Karena berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kita pilih di sini 2, karena di sini bilangan pokoknya juga 2. Berarti jadinya 2 pangkat 0, maka x-nya sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 merupakan penyelesaian. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. 2 pangkat 2x min 3 dikali 2 pangkat x plus 2 plus 32 sama dengan 0. Kebaikan angka 2 ya. Nah, tetap kita harus patokan yang ini. Berarti kita ubah nih, kayak tadi. Kayak nomor 1 kita pecah-pecah. Jadinya 2 pangkat 2x dikali x plus 2-nya kita ubah, kita pecah. Jadinya 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2. Mereka yang tadinya satu rumah jadi punya 2 rumah. Tuh ya, jadi punya bilangan pokok sendiri. Bilangan pokoknya karena sama, jadi disatuin. Kemudian mereka kalau dipecah jadinya punya bilangan pokok sendiri masing-masing. Oke, ini sampai sini kalau kalian lihat di sini 2 pangkat 2x, sebelah sini 2 pangkat x. Ini kayaknya bisa kita rapihin lagi. 2-nya kita taruh luar, berarti bentuknya seperti ini, 2 pangkat x, kemudian dikuadratkan, karena 2x dikali 2 itu sama dengan 2x, baik lagi ke atas gitu ya. Dikali 2 pangkat x-nya kita kurungin, kemudian 2 pangkat 2-nya itu 4, plus 32 sama dengan 0. Oke, sampai sini kita bisa misalin. Oh, di sini dikali dulu ternyata. 3 dikali 4, 12 ya, jadinya 3 dikali 4 min 12 dikali 2 pangkat x. Nah, sampai sini kita misalin 2 pangkat x sama dengan y. 2 pangkat x sama dengan y, berarti ini kita ubah nih. 2 pangkat x-nya jadi y, sebelah sini kita ubah juga 2 pangkat x-nya jadi y. Sehingga y kuadrat, gini, min 12, 2x-nya jadi, 2 pangkat x-nya jadi y ya. 12y plus 32 sama dengan 0. Ini seperti persamaan kodat biasa dalam variabel y. Berarti y kuadrat min 12y plus 32, kemudian kita faktorin. Jadinya y min 8, y min 4. Kita dapat y satunya 8 dan y 2-nya sama dengan 4. Nah, setelah mendapatkan nilai y, kita balikin lagi ke pemisalan awal. Karena yang ditanya itu adalah nilai x. Himpunan nilai x-nya berapa? Himpunan penyelesaian dari x-nya berapa? Berarti y1 sama dengan 8, y2-nya sama dengan 4. Kemudian kita balikin lagi ke pemisalan awal, berarti 2 pangkat x, y-nya tadi 2 pangkat x ya, dimisalkan ya. Berarti 2 pangkat x sama dengan 8, kemudian 2 pangkat x sama dengan 4. Nah, 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 3, 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2. Nah, udah sampai sini nih, kemarin kita udah belajar nih bentuk-bentuk awal
bentuk awal yang dasar banget. Berarti kalau udah sampai sini pangkatnya tinggal dicopot karena bilangan pokoknya sama, maka di sini X-nya sama dengan 3 dan di sini X-nya sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 merupakan penyelesaiannya. Seperti itu.